Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Andriano, NIM 1022111079, dari jurusan Teknik Elektro kelas 1B. Di sini saya akan mereview barang-barang elektronik yang ada di rumah saya. Dari video review barang-barang elektronik yang ada di rumah saya adalah tugas ulangan akhir semester bahan listrik dan elektronika, di mana dosen pengampunya adalah Pak Tri Hendrawan Budianto. Nah, selamat menonton review barang-barang elektronik rumah saya. Oke, pertama-tama saya akan mereview Magicom atau yang biasa disebut dengan rice cooker. Nah, cara kerja rice cooker itu ialah arus AC yang melewati thermal fuse yang mengaktifkan gas heater sebagai elemen pemanas. Nah, ketika panci yang berisikan air dan beras itu menekan termostat, maka termostat itu akan menyalakan gas heater dan akan memasak nasi di dalam rice cooker ini. Dan jika termostat itu telah tidak menempel pada metal, maka ketika mendapatkan panas dari panci di atas 134 derajat bersamaan dengan matangnya nasi, ini cooking akan langsung naik ke warming atau pemanasan. Nah, komponen yang ada dalam rice cooker pertama-tama adalah thermal fuse. Nah, apa sih gunanya tuh? Gunanya adalah sebagai pengaman atau screen bila terjadi panas yang berlebih, dan juga bila tertera 157 derajat, 220 volt dan 10 ampere. Itu artinya mampu bertahan di angka 157 derajat suhunya, dan ketegangan listriknya adalah 220 volt dan ampernya adalah 10 ampere. Maka thermal jika telah melewati 157 derajat, 220 volt dan 10 ampere, maka thermal fuse akan bunuh diri agar komponen yang lainnya tidak rusak. Nah, komponen thermal fuse itu berada di dalam sini. Kedua adalah gas heater. Nah, gas heater itu adalah sebuah elemen pemanas dan dia mengonsumsi daya sekitar 300-400 watt. Kemudian ada termostat. Termostat itu sebuah komponen yang terbuat dari magnet dan pegas. Fungsinya untuk menekan lift switch sehingga merubah dari cold ke warming. Dan lift switch, sebuah skalar yang digerakkan termostat. Tujuannya untuk mengaktifkan warming dan mematikan cool. Nah, lift switch ini ada di sini, dan ini jika kita tekan ke bawah akan cooking, dan jika termostat itu digerakkan maka dia akan naik menjadi warming atau pemanasan saja, memanas. Kemudian ada termistor. Termistor itu adalah sebuah komponen yang pengatur suhu. Komponen pengatur suhu yang biasanya berada di sini supaya nasi tetap hangat jika sudah tidak memasak lagi. Kemudian di dalam juga ada panci untuk kita memasak nasi. Kemudian di sini juga kita ada kabel dan colokan untuk mencolokkan terminal ke stop kontak.
yang ada di sini untuk memasak nasi. Nah, itu saja review barang rice cooker. Nah, kita lanjutkan ke power bank. Oke, kemudian saya akan mereview barang power bank. Nah, komponen-komponen yang ada di power bank itu adalah casing. Nah, casing atau luarnya ini itu sebagai penutup bagian dalam power bank supaya tidak rusak ya, dan juga daya tarik karena bentuknya yang beragam, ada yang bulat, ada yang kotak, dan ada yang kecil ya. Nah, kemudian komponen lainnya adalah kabel konektor output yang di sini. Nah, kabel ini untuk disambungkan ke gadget atau konektor output. Kemudian ada juga lampu LED yang ada di sini. Nah, lampu LED ini sebagai indikator nyala atau tidaknya. Nah, ini seperti ini indikator. Dan juga lampu LED ini juga sebagai indikator bahwa berapa daya yang tersimpan dalam power bank di sini. Nah, kemudian ada female USB port. Nah, colokan USB yang mempunyai 4 pin. 2 pin untuk power dan 2 pin sisanya untuk jalur data. Pin pertama sebagai penyuplai power, sedangkan ground ada 4 pin, sehingga kombinasi dari kedua pin ini bisa kita manfaatkan untuk tenaga atau power. Nah, misalnya untuk memutar kipas dan lain-lain, cooling fan, untuk charger ponsel dan lain-lain. Nah, kemudian ada integrated circuit atau yang biasa disebut dengan IC. Nah, sirkuit terpadu atau IC terbentuk dari sebuah rangkaian yang sudah terintegritas dan terbuat dalam satu buah chip komponen. Kemudian ada switch on off yang ada di sini nih. Ini gunanya untuk mengaktifkan dan menghidupkan power bank. Kemudian ada komponen coil. Nah, ya, komponen coil ini terdiri dari lilitan kawat. Nah, coil itu sendiri berfungsi sebagai penyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet, kemudian menahan arus balik atau DC, kemudian sebagai penepis atau filter, dan sebagai penelaan atau tuning. Kemudian ada PCB control, merupakan sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronik satu sama lain tanpa kabel. Nah, kemudian ada sel baterai, berguna untuk menampung daya sesuai dengan kapasitasnya. Nah, misalkan di sini kapasitasnya adalah 2000 mAh, jadi sel baterai di sini bisa menampung daya hingga 2000 mAh. Nah, sering kali dipalsukan karena sulit dilihat letaknya. Jadi mungkin tulisannya 2000 mAh, tapi ternyata kapasitasnya hanya 1000 mAh. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan dalam review power bank. Kemudian saya akan mereview center. Oke,
Baiklah, di sini saya akan mereview center. Center memiliki komponen yang pertama itu baterai yang ada di dalam. Kebetulan ini punya saya adalah yang main charge langsung di stop kontak, jadi memang ada baterainya dan juga ada dua terminal untuk mencolok ke stop kontak. Nah, kemudian ada lampu reflektor. Lampu ini adalah mengumpulkan cahaya sehingga lampu senter tampak lebih terang yang di sini. Jadi dia mengumpulkan cahaya. Kemudian juga ada bohlam lampunya. Ini bohlam lampu LED. Di sini komponen berikutnya, di sini ada scalar switch on off, yaitu menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat pada dasar bohlam. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah lempeng logam sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Itu memiliki lempeng logam. Untuk menyalakannya tinggal nyalakan, geser scalar ke depan saja. Nah, singkat saja untuk lampu senter. Kemudian saya akan review laptop. Oke, selanjutnya saya akan mereview laptop. Nah, komponen yang ada dalam laptop itu pertama adalah casing atau luarnya. Ini adalah berfungsi untuk melindungi, memasang juga perangkat-perangkat yang ada dalam laptop seperti motherboard, LCD dan perangkat lainnya. Nah, casing tadi juga berfungsi untuk melindungi semua perangkat keras yang ada di dalam laptop. Kemudian ada motherboard. Bagian ini berfungsi untuk tempat untuk memasang perangkat dan peripheral terutama seperti prosesor, hard disk, VGA, chipset card maupun perangkat lain untuk melindungi, mendukung kinerja laptop. Kemudian komponen ketiga ada LCD atau layar. Nah, LCD ini adalah layar diibaratkan seperti layar monitor yang ada di PC atau komputer. Nah, fungsinya adalah untuk menampilkan hasil proses komputer, baik berupa gambar maupun teks. Kemudian di dalamnya ini ada prosesor. Prosesor merupakan otak dari sebuah laptop. Nah, semua aktivitas maupun proses akan melalui prosesor. Sebelum ditampilkan pada perangkat output, prosesor mempunyai beragam merek, di antaranya adalah Intel, AMD. Komponen selanjutnya adalah keyboard. Nah, perangkat ini merupakan masukan atau input yang berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf A, B, C, D, angka 1, 2, 3 maupun simbol. Perangkat ini rawan rusak, biasanya karena air, tumpah atau debu. Maka lebih baik kita lindungi keyboard dengan seliput pelindung, atau biasa kita bersihkan juga dengan tisu. Komponen selanjutnya ada touchpad. Perangkat ini merupakan masukan yang menjadi pengganti tikus atau mouse pada komputer. Touchpad
akan menggerakkan pointer pada layar atau tanda panah pada layar LCD. Letak touchpad berdekatan dengan posisi keyboard. Komponen selanjutnya ada random access memory atau yang biasa kita sebut dengan RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara sebelum disimpan permanen pada media penyimpanan lainnya. Besaran kapasitas RAM akan turut memengaruhi kecepatan proses dari laptop. Komponen selanjutnya ada hard disk. Hard disk merupakan perangkat penyimpanan data permanen. Artinya, data yang tersimpan dari RAM tadi akan tersimpan permanen di hard disk dan tidak akan hilang jika pengguna tidak menghapus data tersebut. Nah, ukuran hard disk bermacam-macam. Ada yang 100 GB, 500 GB, bahkan sekarang sudah 1 terabyte, dan ada yang terbaru 20 terabyte. Nah, kemudian ada DVD. DVD merupakan perangkat peripheral yang berfungsi untuk membaca data dari CD. Selain itu, aktivitas pruning CD juga dapat dilakukan di perangkat ini. Tidak semua laptop dibekali dengan perangkat ini, karena laptop jenis-jenis baru telah menghapus perangkat DVD mereka. Komponen selanjutnya adalah wireless card. Perangkat ini berfungsi untuk menangkap sinyal Wi-Fi atau access point atau perangkat lain tanpa menggunakan kabel, sehingga laptop dapat terhubung ke internet. Komponen selanjutnya adalah kipas. Nah, kipas berfungsi untuk mendinginkan perangkat laptop, terutama pada bagian prosesor. Suara dari kipas laptop nyaris tidak terdengar. Ini berbeda dengan suara kipas yang ada di komputer desktop. Komponen selanjutnya adalah baterai. Baterai laptop adalah komponen menyimpan daya pada laptop. Dengan baterai laptop dapat tetap hidup meskipun perangkat tidak terhubung dengan kabel outlet listrik. Nah, dalam kondisi baru, baterai dapat membuat laptop on 6-8 jam. Namun, baterai laptop juga perangkat yang mudah rusak atau drop. Maka dari itu, usernya itu harus berhati-hati menjaga sebaik mungkin supaya baterai itu tetap baik, terutama dalam disiplin mencabut adaptor atau casan ketika baterai sudah terisi penuh 100%. Nah, mungkin itu saja review barang-barang elektronik yang ada di rumah saya. Sekiranya ada kesalahan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Sekian, bye bye.